Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembahasan bagian 2 pada bab 16 mengenai laba per lembar saham atau earnings per share. Informasi laba per lembar saham biasanya disajikan bersama laporan laba rugi perusahaan dan terdiri atas dua jenis, yaitu laba per lembar saham dasar atau basic EPS dan laba per lembar saham dilusian atau diluted EPS. Basic EPS adalah laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa yang diterbitkan perusahaan. Perlu diperhatikan, jika terdapat operasi perusahaan yang dihentikan atau terjadi discontinued operations, maka perusahaan harus melaporkan laba per saham dari operasi yang berkelanjutan atau continuing operations dan laba bersih di bagian awal laporan laba rugi seperti pada ilustrasi berikut ini. Penghitungan laba per lembar saham ditentukan oleh struktur modal yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan memiliki struktur modal sederhana atau modal hanya terdiri atas saham biasa, maka perusahaan cukup melaporkan basic EPS. Beberapa perusahaan memiliki struktur modal kompleks yang tidak hanya terdiri atas saham biasa, namun juga sekuritas dilutif yang berpotensi menambah jumlah lembar saham biasa yang beredar, sehingga menurunkan atau mendilusi laba per lembar saham. Pada kondisi ini, maka perusahaan harus melaporkan tidak hanya basic EPS, namun juga diluted EPS. Penghitungan laba per lembar saham pada struktur model sederhana sangat mudah. Pertama, kita menghitung laba bersih yang diatribusikan ke pemegang saham biasa. Dalam hal ini berarti laba bersih dikurangi terlebih dahulu dengan dividen saham preferen. Kedua, hitung rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kemudian, kita bisa menghitung basic EPS dengan rumus berikut. Laba yang diatribusikan ke pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, apa itu rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar? Perusahaan harus menimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena penerbitan dan penarikan saham, dividen saham, atau pemecahan saham seperti pada ilustrasi berikut. Sekarang bagaimana penghitungannya? Pertama, cermati apabila ada dividen saham atau pemecahan saham karena kita perlu melakukan restatement untuk periode perubahan saham sebelum tanggal dividen saham atau pemecahan saham. Pada contoh ini, terdapat stock split 3-1 pada tanggal 1 Juli. Sehingga, untuk saldo awal periode 1 Januari sampai 1 Mei dan pembelian saham periode 1 Mei sampai dengan 1 Juli dilakukan restatement sebanyak 3 kali yang didapatkan dari stock split 3-1. Jika stock split 2-1, maka restatementnya adalah 2 kali. Selanjutnya kita kalikan kolom A dan B dengan fraksi tahun pada kolom C yang merupakan jumlah bulan masing-masing periode perubahan saham dibagi 12 bulan dalam 1 tahun. Sehingga kita dapatkan jumlah rata tertimbang saham biasa yang beredar sebanyak 480.000 lembar saham. Kemudian, rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar digunakan untuk menghitung EPS dengan cara membagi laba tersedia untuk pemegang saham biasa dengan rata tertimbang jumlah saham beredar. Informasi laba per lembar saham tersebut kemudian disajikan atau diungkapkan sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan laba rugi. Berikutnya adalah laba per lembar saham dilusian atau diluted EPS yang memasukkan efek dari sekuritas dilutif yang diterbitkan oleh perusahaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perusahaan dengan struktur modal sederhana cukup mengungkapkan basic EPS saja. Namun,
jika perusahaan memiliki sekuritas dilutif yang diterbitkan, seperti convertible securities, warrant, opsi, dan sekuritas dilutif lain, maka perusahaan harus menilai efek dari sekuritas-sekuritas tersebut untuk menghitung diluted EPS. Kecuali jika ternyata efek sekuritas dilutif tersebut justru meningkatkan EPS atau disebut dengan anti-dilutif, maka perusahaan hanya mengungkapkan basic EPS saja. Bagaimana mengukur efek dilutif? Untuk sekuritas konversi atau convertible securities, kita menggunakan metode if converted atau kita asumsikan sekuritas tersebut di-exercise atau dikonversi ke dalam saham biasa. Untuk obligasi yang dikonversi, diasumsikan bahwa konversi terjadi pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas, dan adanya penghapusan bunga terkait bersih setelah pajak. Sedangkan untuk saham preferen yang dapat dikonversi, berbeda dengan penghitungan basic EPS yang mengharuskan pengurangan dividen saham preferen dari laba bersih, untuk diluted EPS, pengurangan ini tidak dilakukan. Mengapa demikian? Ingat, kita menggunakan metode if converted, sehingga kita asumsikan pemegang saham preferen mengkonversi saham mereka menjadi saham biasa sehingga tidak ada dividen saham preferen. Untuk warrant dan opsi saham, kita dapat menggunakan metode saham treasury atau perusahaan seolah-olah menggunakan hasil dari pencairan warrant dan opsi untuk membeli saham treasury. Untuk lebih jelasnya, perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan opsi atau warrant pada awal tahun atau tanggal penerbitan jika lebih belakangan, dan perusahaan menggunakan hasilnya untuk membeli saham biasa dan mendapatkan treasury. Saya contohkan di sini. Penghitungan diluted EPS dengan saham preferen yang dapat dikonversi menjadi 5 saham biasa. Laba bersih perusahaan pada periode tersebut adalah 240.000 euro dan perusahaan telah memiliki saham beredar sebanyak 100.000 lembar saham biasa sepanjang 2019. Maka, berikut adalah penghitungan laba per lembar saham. Pertama, kita menghitung basic EPS dengan rumus biasa dan kita mendapatkan basic EPS sebesar 1,8 euro. Selanjutnya, kita melakukan penghitungan EPS dasar dan menilai efek dilutif dari saham preferen dengan cara menambahkan kembali dividen saham preferen, dan dengan asumsi saham ini dikonversi, maka akan ada penambahan jumlah saham biasa sebanyak 50.000 lembar. Dan kita dapatkan efek pada EPS sebesar 1,2 yang ini lebih kecil dari besaran EPS dasar yang 1,8. Oleh karena itu, terdapat efek dilutif pada EPS sehingga perusahaan harus menghitung diluted EPS dengan cara menambahkan efek dilutif ke laba bersih dan menambah jumlah saham biasa yang beredar seperti pada layar. Sehingga kita dapatkan nilai diluted EPS sebesar 1,6. Berikutnya, ada sedikit modifikasi dari soal, bahwa kita asumsikan bahwa setiap saham preferen dapat dikonversi menjadi 3 saham biasa alih-alih 5 saham biasa. Dan setelah kita nilai, saham preferen ini anti-dilutif, karena efek saham preferen jika dikonversi justru menaikkan EPS menjadi 2 dari yang sebelumnya 1,8. Kita sebut efek ini sebagai anti-dilutif sehingga perusahaan tidak perlu menghitung diluted EPS dan cukup menyajikan EPS dasarnya saja. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Untuk contoh penghitungan diluted EPS dengan sekuritas lain, misalnya convertible bonds, warrant, atau opsi saham, silahkan dapat dilihat pada buku KISO bab 16.
Apabila kalian ada pertanyaan, silakan disampaikan pada forum diskusi kelas. Selamat belajar dan salam semangat semuanya.